Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan mengenai pengantar bioteknologi 2 ya. Jadi kemarin yang rekaman itu pengantar bioteknologi 1. Semoga teman-teman sudah membaca ya atau sudah mendengar. Kemudian kita lanjutkan di pengantar bioteknologi 2. Nah, sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, tentu kita berharap berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala supaya majelis ilmu yang kita adakan pada pagi hari ini penuh manfaat dan penuh berkah. Nah, untuk menambah keberkahan, kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Mbak Dwi Agustia. Nah, Mbak Dwi Agustia, apakah sudah siap? Iya, Bu, sudah, Bu. Oh, okay. Alhamdulillah. Silakan dimulai, Mbak. Panggilannya siapa, Mbak? Dwi, Bu. Oh, okay. Silakan Mbak Dwi dimulai. Surah Al-Baqarah, Bu. Oke, 2-3 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mbak Dwi. Kita mulai kuliahnya, nggih. Nanti mungkin di tengah-tengah akan saya adakan kuis, kemudian modelnya nanti kuisnya rebutan gitu, jadi teman-teman silahkan menjawab. Kemudian sebelum menjawab silahkan raise hand dulu ya, jadi nanti saya melihat dari raise hand teman-teman apakah siapa yang lebih dulu gitu nanti akan saya tunjuk, dan itu akan mendapatkan bonus nilai kuis seperti itu. Mungkin ada 1 atau 2 soal nanti di tengah atau di akhir perkuliahan. Sebelumnya boleh saya minta ini teman-teman open mic, on cam biar saya bisa lihat teman-teman. Nggak seluruh perkuliahan sih, maksudnya hanya untuk melihat teman-teman saja seperti apa mahasiswa matematika semester 2 ya. Ini semester 2 kan? Iya, Bu, semester 2. Oh iya, semester 2. Oke. Oh, ini Mbak Dwi. Oke. Salam kenal Mbak Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kemudian ada Mbak Anissa Cika. Mbak Anissa Cika ini namanya siapa panggilannya? Cika. Oh, Cika. Oke, Mbak Cika. Kemudian ada Mbak Cynthia Afriani. Oke, ada Mas Ivan Aprida. Panggilannya siapa, Mas? Ivan, Bu. Oke, Mas Ivan. Biologi ini, matematika semester 2 ini ada berapa mahasiswa ya sekelas? Ada 35 kayaknya, Bu. 35 ya, oke. Ini kuliah mulai dari awal udah remote ya? Mulai dari awal kuliah udah daring ya? Belum pernah ngerasain kuliah di kampus? Belum, Bu, daring. Awal daring. Oke, kalau kegiatan kampus gimana? Udah mulai jalan, teman-teman udah ikut belum kegiatan kampus? Yang ekstra, misalnya dari himpunan atau jadi panitia kayak gitu? Sudah, Bu. Sudah, berarti udah ngerasain ke kampus ya? Udah ketemu sama teman-teman? Ada beberapa udah ke kampus. Oh, enggak, alhamdulillah. Ini Mbak, ini rata-rata kalian di mana? Di Jogja apa di kampung halaman masing-masing? Jogja. Kampung halaman. Oh ya, Mas Ivan di mana kampung halamannya? Di Majalengka. Majalengka? Ya.
Oh iya, oke. Kalau Mbak Dwi di Jogja ya? Belum, Bu. Oh, di mana ini? Masih di tempat Di mana asalnya? Kepulauan Riau, Bu. Daerah Kepulauan Riau. Masya Allah. Oke, kalau Mbak Cynthia di mana? Masih mute itu? Di Jogja, Bu. Oh, Jogja Mbak Cynthia. Kalau Mbak Cika di mana Mbak Cika? Kulon Progo, Bu. Oh, Masih Kulon Progo, Jogja juga. Mbak Maulinda ini. Panggilannya siapa Mbak Maulinda? Linda, Bu. Oke, Mbak Linda. Mbak Linda asalnya dari mana? Magelang. Magelang. Oh ya, dekat ya. Ini yang paling jauh berarti baru Kepulauan Riau nih dari Mbak Dwi. Oke, kalau sinyal gimana Mbak Dwi? Sinyal baik-baik aja buat kuliah lancar? terkadang ada pas mati lampu, Bu, hilang Oh, sinyal. Oh iya, kalau perkuliahan sejauh ini teman-teman kan sudah setahun ya, ini hampir setahun ya kuliah daring gitu. Lebih enak yang mana, sinkron apa asinkron? Dicampur saja, Bu, Oh, enaknya. dicampur saja. Oh iya, oke. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Kalau mau dimatikan juga boleh. Sekarang lumayan udah bisa ngelihat mahasiswanya yang saya ajar kayak apa gitu ya. Jadi nggak apa namanya ngawang-ngawang banget gitu, nggak bertanya-tanya mahasiswanya ini kayak apa gitu. Nah, teman-teman juga belum pernah ngelihat saya ya, jadi saya on cam supaya teman-teman bisa kenal dosennya yang ngajar kayak apa gitu. Nah, sebelumnya saya minta maaf sekali teman-teman untuk perkuliahan ini tidak hanya di kelas matematika saja ya, jadi di kelas yang biologi pun itu agak tersendat karena alhamdulillah kita di biologi itu dapat hibah untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi ada MBKM ya programnya dari pemerintah. Nah itu alhamdulillah proposalnya lolos, jadi ada hibah dan kami qadarullah tersita waktunya untuk melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan hibah ini gitu. Jadi memang perkuliahan yang saya ampu sedikit tersendat. Untuk itu saya mohon maaf dan saya mencoba untuk mengejar ya teman-teman, semoga bisa terkejar. Di bioteknologi ini pertemuan ke berapa? 11 ya? Apa 12? Kayaknya 12 deh. Nanti habis ini ada 2 pertemuan lagi, jadi ada pengantar evolusi dan juga ada pengantar evolusi, kemudian ada konservasi satwa liar gitu ya. Jadi nanti ada 2 pertemuan lagi. Nah, ini saya belum tahu teman-teman, nanti kalau terkejar saya ingin melakukan pertemuan sinkron lagi dengan teman-teman, tapi kalau tidak terkejar insya Allah bertemu. Kalau tidak terkejar insya Allah nanti kita rekaman lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya teman-teman. Jadi kemarin kita belajar pengantar bioteknologi. Jadi bioteknologi itu apa, pengertiannya, kemudian macam bioteknologi itu apa gitu ya. Nah, di perkuliahan ini saya mengambil 2 contoh. Jadi di bioteknologi agrikultur atau pertanian, kemudian ada bioteknologi di bidang peternakan. Jadi ada dua yang saya ambil contoh. Ada bioteknologi di bidang pertanian, ada bioteknologi di bidang peternakan. Sebenarnya bioteknologi itu aplikasinya banyak lagi. Ada di bidang kesehatan itu bioteknologi cukup maju gitu ya. Perkembangannya cukup maju dan juga aplikasinya juga cukup maju seperti itu. Kalau di di bidang ekologi, jadi konservasi, kemudian iklim seperti itu, bioteknologi juga diaplikasikan dan cukup luas aplikasinya dan cukup dalam pula aplikasinya. Jadi sebenarnya aplikasi bioteknologi itu hampir di semua bidang yang berhubungan dengan organisme kayak gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai bioteknologi peternakan. Jadi di bioteknologi peternakan ini kita akan mempelajari beberapa aplikasi bioteknologi dalam bidang peternakan, terutama yang kita manfaatkan hasilnya gitu. Jadi misalnya susu yang kita ambil dari ternak-ternak sapi kayak gitu ya, kita ambil susunya, kemudian pemanfaatannya di bidang kesehatan dari hewan itu juga kita bahas nanti di perkuliahan ini. Nah,
Ini adalah gambar mengenai apa-apa yang mungkin kita akan bahas pada perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah produksi ASI. ASI ya, produksi ASI tapi asalnya dari sapi. Itu produksi ASI yang berasal dari sapi. Itu sudah diaplikasikan di Cina. Cina itu tahun 2011, ini malah sudah lama sekali ya. Jadi produksi ASI dari peternakan sapi itu sudah dilakukan di Cina. Kemudian ada xenograf. Xenograf itu adalah proses untuk introduksi atau proses pemanfaatan organ yang berasal dari hewan kemudian ditranslasikan ke manusia. Kayak gitu. Ini biasanya di bidang medis. Kemudian ada apa namanya IVF atau apa namanya inseminasi buatan kayak gitu ya, inseminasi buatan ke bahasa Indonesianya. Terus ada juga program apa ya, ini untuk memasukkan atau untuk injeksi artificial inseminasi. Jadi ini apa namanya, memasukkan sperma ke ke sapi betina ya, tapi dengan bantuan manusia gitu. Jadi ini tidak alami. Kalau alami ya dengan apa namanya intercourse ya, dengan berhubungan, dengan kawin gitu. Alami dengan kawin, tapi ini dengan bantuan manusia. Jadi dinamakan inseminasi buatan kayak gitu. Kalau yang ini inseminasi buatan juga, tapi dimulai dari kultur jaringan dulu atau kultur sel dulu seperti itu. Nah, ini kita mulai dari yang ASI ya. Jadi pada ASI kita tuh menginginkan beberapa gen yang utama ya. Jadi yang utama itu yang pertama adalah gen yang memproduksi lisozim. Yang mana lisozim ini merupakan protein yang fungsinya sebagai antimikroba. Jadi kenapa ASI itu penting banget sih buat bayi gitu kan? Memang ada ini ya, gerakan untuk memotivasi ibu-ibu gitu, memotivasi ibu-ibu yang baru melahirkan supaya mau memberikan ASI pada anaknya. Karena meskipun kita lihat bahwa apa ya, kita pikir ya sebagai muslimah, kemudian sebagai orang Indonesia, itu sepertinya memberikan ASI itu ya sesuatu yang normal aja gitu. Orang yang ibu-ibu yang habis melahirkan ya pasti akan memberikan ASI gitu. Tapi teman-teman mungkin akan terkaget-kaget nanti ya ketika melihat pandangan-pandangan di luar sana gitu, apalagi bahkan orang Indonesia sendiri yang memang sudah mempunyai apa ya, pandangan yang liberal gitu ya, pandangan-pandangan yang asalnya dari pemikiran-pemikiran barat, itu bahwa memberikan ASI itu tidak lagi penting gitu. Jadi bisa digantikan dengan susu formula kayak gitu. Memang susu formula itu sekarang banyak didesain untuk newborn ya. Jadi bayi yang baru lahir itu banyak sekali apa namanya, susu yang sudah didesain untuk bayi baru. Tapi ini merupakan kebesaran Allah ya teman-teman. Jadi mau susunya semahal apa, sekompleks apa komposisinya, itu tidak bisa menggantikan ASI gitu. Kita lihat buktinya bahwa banyak apa namanya studi kasus ya, jadi banyak penelitian-penelitian ilmiah yang paper atau artikelnya itu sudah dipublikasikan, itu memang kita lihat bahwa antara bayi yang diberikan susu formula dengan bayi yang diberikan ASI, itu sistem imunnya berbeda. Jadi bayi-bayi yang diberikan ASI, ini sistem imunnya cenderung lebih kuat gitu. Kalau bayi-bayi yang diberikan susu formula dari lahir gitu ya, jadi tidak kenal ASI, itu mereka cenderung rentan terkena penyakit gitu, karena sistem imunnya tidak berkembang dengan sempurna gitu, tidak sesempurna bayi yang diberikan ASI. Nanti kalau teman-teman belajar biologi, ini lebih menarik lagi gitu, bahwa ada antibodi ya dalam tubuh kita, teman-teman tahu ada antibodi dalam tubuh kita, itu ada 5 kelas gitu. 5 kelas antibodi itu teman-teman yang mungkin sering dengar dari berita, kemudian dari sosial media kayak gitu ya, yang sering dengar itu IgM, IgG kayak gitu ya. Kalau semenjak pandemi ini kan kedengaran kayak gitu ya. Wah, IgM-nya reaktif, IgG-nya reaktif kayak gitu. Nah, itu adalah contoh kelas antibodi yang ada dalam tubuh kita. Ada lagi kelas yang lain, yaitu ada kelas antibodi IgA. Nah, kelas antibodi IgA ini adalah antibodi yang ditransfer dari air susu ibu gitu. Jadi ketika bayi itu menyusu kepada ibunya ini kan punya antibodi yang sudah sempurna ya, karena sudah dewasa insya Allah ya, sudah sempurna antibodinya, kelas antibodinya sudah terbentuk semua. Nah, itu antibodi IgA itu akan ditransfer melewati air susu itu tadi kepada si bayi, sehingga si bayi akan mempunyai sistem imun yang apa namanya, yang lebih kuat gitu, karena punya transferan dari IgA dari ibu tadi kayak gitu. Nah, ini tidak akan terjadi kepada bayi yang diberikan susu formula gitu. Kenapa ya? Karena susu formulanya
mungkin memang mengandung premix atau apa ya, bahan mentah dari antibodi itu, tapi tentu tidak akan sesempurna antibodi yang diberikan langsung dari ibu ke bayi seperti itu. Kita kalau belajar biologi itu ya, manusia itu mencoba untuk membuat atau recreate, membuat ulang, mendesain apa yang didesain oleh Allah kayak gitu, dan qadarullah memang nggak akan pernah sempurna seperti itu. Jadi contohnya seperti susu ini tadi, susu yang didesain untuk newborn, untuk bayi yang baru lahir, itu kalian kalau tahu harganya itu tercengang loh. Ada yang sampai satu kaleng itu 600-500 ribu, itu memang iya seperti itu. Karena mereka mencoba untuk mendesain komposisi yang ada pada air susu ibu itu didesain dibubukkan gitu. Jadi bisa jadi susu bubuk formula kayak gitu. Tapi ya itu tadi tidak akan sama gitu apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Allah seperti itu ya. Itu mengenai lisozim tadi. Kemudian itu mengenai antibodi. Kemudian ada ini lisozim ya. Kemudian ada laktoferin. Laktoferin itu merupakan substansi yang fungsinya untuk memperbanyak sel imun gitu. Jadi memperbanyak sel imun itu berarti memperkuat sel imun juga seperti itu ya. Terus ada lagi yang namanya alfa-laktalbumin. Alfa-laktalbumin ini merupakan sebuah protein yang komposisinya sangat besar di air susu ibu gitu. Jadi kalau di air susu ibu ini protein alfa-laktalbumin ini sekitar 22% dari seluruh protein yang ada di air susu ibu. Tapi kalau pada susu formula ini kurang dari 5%. Susu formula itu kan bahan dasarnya kan susu sapi toh. Jadi bukan susu manusia kayak gitu ya. Jadi bahan dasarnya susu sapi. Nah, pada susu sapi itu alfa laktalbumin ini jumlahnya sedikit, kurang dari 5% seperti itu. Jadi oleh karena hal-hal tersebut, usaha manusia untuk menyempurnakan susu yang selain ASI, tapi harapannya selain ASI, jadi misalnya pakai susu formula itu komposisinya bisa menyamai ASI, itu makanya manusia mencoba untuk membuat substansi-substansi ini, membuat lisozim, membuat laktoferin, membuat alfa-laktalbumin seperti itu. Nah, tapi mereka nggak mau produksi pabrik gitu. Jadi kalau dulu kan memang cara yang konvensional itu membuat tiruannya jadi sintetik gitu ya, sintetik kemudian diproduksi secara massal di pabrik gitu. Nah, kalau ini yang di Cina ini mereka inginnya asli gitu. Asli tapi bukan ASI. Nah, gimana tuh? Jadi ada dua metode yang dilakukan yang menggunakan bioteknologi. Yang pertama adalah metode pertama kita melakukan kultur sel embrionik. Kultur sel embrionik ini merupakan sel yang kultur sel embrionik ini merupakan sel-sel yang bisa berdiferensiasi menjadi semua tipe sel dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, teman-teman tahu ya tiap sel itu punya materi genetik. Materi genetik itu dinamakan DNA, terutama untuk yang sel-sel eukariot ya, sel-sel kita ini setiap selnya itu punya materi genetik. Materi genetiknya dinamakan DNA. Nah, pada DNA ini dia merupakan database gitu. Dia merupakan database yang akan menyimpan seluruh kode untuk memproduksi protein yang akan digunakan pada tubuh kita gitu. Jadi semua protein yang berfungsi dalam tubuh kita itu dikode oleh ini DNA gitu. Jadi dikode oleh gen-gen pada DNA. Nah, termasuk ini lisozim, laktoferin, dan juga alfa-laktalbumin. Ini kan mereka semua merupakan protein, yang mana protein itu dikode oleh salah satu gen dalam DNA, seperti itu ya. Nah, gen dalam DNA ini kemudian diambil gitu. Gen-gen yang mengkode untuk lisozim, laktoferin, dan alfa-laktalbumin ini diambil, kemudian diisolasi. Jadi diambil, diisolasi, kemudian nanti diinjeksikan ke dalam blastosis. Gitu ya. Jadi blastosis itu merupakan salah satu fase pertumbuhan salah satu fase perkembangan embrio gitu. Salah satu fase perkembangan embrio itu pada saat blastosis. Nah, tadi sel-sel yang mengekspresikan gen-gen ini itu akan diambil, diisolasi, kemudian diinjeksikan ke blastosis. Kemudian nanti dibiarkan berkembang ya. Dibiarkan berkembang, kemudian nanti blastosis ini akan ditanamkan ke dalam uterus hewan yang akan digunakan gitu. Kalau kita mau menggunakan
kita mau memanfaatkan susu sapi, maka hewan ini sapi gitu ya. Kalau kita mau memanfaatkan susu kambing, maka hewan ini menjadi kambing, seperti itu. Ditanamkan di uterus kambing, seperti itu. Kemudian nanti si kambing ini tanpa dikawini akan mengalami gestasi atau mengalami kehamilan tanpa dikawini, karena sudah ada artificial injection gitu ya. Jadi ada penanaman blastosis atau penanaman embrio pada uterus kambing ini, sehingga nanti kambing ini menjadi hamil, mengalami gestasi, kemudian nanti melahirkan ya. Setelah melahirkan nanti akan diuji dulu apakah kambing ini mempunyai gen yang tadi kita inginkan, yaitu gen yang mengkode untuk lisozim, lactoferrin, dan alfa-lactalbumin. Kemudian kalau nanti memang kambing ini mengekspresikan gen tersebut, punya gen tersebut, kambing ini akan diternakkan gitu. Jadi kambing ini nanti akan diperbanyak gitu ya. Jadi dikawinkan kemudian diperbanyak. Nah, induk sendiri ini, induk yang uterusnya ditanami oleh embrio ini tadi, itu tidak akan mempunyai sifat-sifat yang kita inginkan tadi gitu, karena dia secara genetik tidak dirubah. Tapi anakan yang dilahirkan itu punya gen yang kita inginkan, seperti itu. Nah, model penanaman seperti ini namanya surrogate mother. Jadi ibu pinjaman gitu. Ini juga dilakukan pada manusia loh, teman-teman. Banyak sekali surrogate mother dalam masyarakat barat seperti itu. Surrogate mother itu gimana sih? Ibu pinjaman. Jadi dipinjam rahimnya, disewa rahimnya gitu. Jadi mungkin ada pasangan yang istrinya itu tidak ingin hamil gitu, tapi dia pengen punya anak, tapi dia nggak mau adopsi. Gimana tuh? Dia pengen punya anak tapi nggak mau hamil, juga nggak mau adopsi. Ya, salah satu caranya ini surrogate mother. Jadi mereka akan mencari perempuan yang sehat ya, tentu mereka punya kriteria gitu, yang sehat, yang mungkin latar belakangnya bagus dan seterusnya kayak gitu, yang mau menyewakan rahimnya kayak gitu. Jadi nanti ini kita agak melenceng sedikit ya, nggak apa-apa, kita cerita aja. Jadi nanti si bapak itu, jadi si suami nanti akan memberikan donor spermanya, kemudian si ibu akan mendonorkan ovumnya atau sel telur, kemudian nanti akan difertilisasi di luar tubuh, jadi secara in vitro fertilization. Jadi mereka sel sperma dan sel telur ini atau ovum ini nanti akan dikawinkan atau difertilisasi di dalam petri dish, jadi di dalam piring lab kayak gitu ya. Terus nanti setelah menjadi embrio, jadi pada fase blastosis ini, nanti itu akan diambil, kemudian ditanamkan ke rahim pinjamannya, gitu. Ke rahim pinjaman. Kemudian nanti si ibu itu tentu akan mengalami kehamilan, tapi itu tidak ada hubungan darah dengan si ibu itu sendiri. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini menimbulkan banyak masalah ya, masalah sosial dan juga menimbulkan banyak masalah lah. Ibu yang hamil itu akan punya ikatan dengan bayi yang dikandungnya gitu. Jadi banyak kasus juga surrogate mother ini pada akhirnya dia nggak mau memberikan bayinya gitu. Dia nggak mau mengembalikan bayinya ini ke orang tuanya gitu. Jadi karena dia merasa dia yang membesarkan bayi ini, jadi dia nggak mau dong. Dan dia sudah punya ikatan batin gitu ya dengan si bayi. Dan nggak cuma ikatan batin, teman-teman. Tadi kita sudah bicara mengenai transfer antibody gitu dari ibu kepada si bayi kayak gitu. Jadi ini tidak hanya ikatan batin, tapi memang ada proses-proses biologis yang sungguh terjadi antara si ibu dengan anak yang dikandungnya, meskipun bukan anak kandung. Ini lucu lagi, anak kandung itu seperti apa gitu ya. Ini mengandung bayi, tapi itu bukan anak kandungnya kayak gitu. Jadi ini memang kemajuan-kemajuan di bidang teknologi ini memang seperti dua mata pisau, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Seperti itu. Itu mengenai surrogate mother. Kemudian itu metode pertama ya. Nah, metode kedua itu tanpa menggunakan kultur sel, jadi langsung aja vektor yang diinginkan. Jadi ini vektor itu merupakan suatu alat atau kendaraan gitu, kendaraan untuk ditumpangi gen yang diinginkan tadi. Jadi vektor ini biasanya berupa mikroba ya, atau berupa bakteri biasanya, yang mana bakteri ini sudah mengandung gen yang kita inginkan tadi. Saya ulang lagi, gen yang kita inginkan tadi apa? Gen yang mengandung lisozim, gen yang mengandung lactoferrin, gen yang mengkode lisozim, gen yang mengkode lactoferrin, dan gen yang mengandung alfa-lactalbumin. Itu gen-gen yang kita inginkan.
Kemudian gen-gen tadi diberikan kepada vektor, dan vektor ini diinjeksikan ke telur yang ke sel telur yang sudah difertilisasi gitu. Kemudian sel telur yang sudah difertilisasi ini diberikan vektor untuk gen-gen ini tadi kan ya, sehingga nanti dia akan berkembang menjadi embrio, dan setelah berkembang menjadi embrio dia akan diimplantasi ke induk pinjaman tadi. Tergantung tadi susu apa yang kita produksi. Kalau susu sapi berarti ini sapi, kalau susu kambing berarti ini kambing, kayak gitu. Nah, ini juga ini contohnya ya, contoh yang seperti yang tadi gambar sebelumnya. Jadi apa namanya, ada ini yang ceritanya kalau di gambar ini mau bikin susu kambing, tapi susu kambingnya itu isinya ASI kayak gitu. Jadi isinya ASI itu maksudnya adalah punya komponen-komponen yang ada dalam ASI yang sebenarnya tidak ada pada susu kambing tapi dibikin ada kayak gitu. Nah, ini tadi contohnya sama ya. Jadi ada donor donor sel telurnya. Donor sel telurnya tentu juga dari kambing betina ya. Jadi induk kambing betina ini mendonorkan sel telur. Kemudian ada gen yang kita inginkan tadi diinjeksikan ke dalam sel telur tadi. Kemudian sel telur tadi kan difertilisasi ya secara in vitro. Kemudian nanti embrionya yang sudah berupa blastosis itu diimplantasikan ke dalam induk kambing induk kambing pinjaman. Jadi ini namanya surrogate mother-nya, induk kambing pinjaman. Kemudian nanti dia mengalami gestasi, mengalami kehamilan. Kemudian dia melahirkan kambing transgenik. Itu namanya kambing transgenik karena kambing ini sudah dimodifikasi materi genetiknya sehingga dinamakan transgenik. Kemudian kambing ini nanti akan kambing ini karena kambing betina ya, jadi akan memproduksi susu kambing, yang mana susu kambing ini merupakan susu kambing transgenik karena diproduksi oleh kambing transgenik seperti itu. Nah, susu kambing ini akan mempunyai komposisi yang ada pada ASI, pada susu manusia kayak gitu ya. Jadi ini merupakan produk transgenik. Kemudian ada yang namanya xenotransplantation. Xenotransplantation. Ada beberapa terminologi yang harus teman-teman ingat ya. Jadi ada transplantasi, kemudian ada xenotransplantasi. Nanti akan kita pelajari pengertiannya. Kemudian ada xenograft atau xenotransplant, kemudian ada allotransplantation, kemudian ada syngeneic transplantation. Nah, ada satu lagi, ada autotransplantation. Nah, kita lihat pengertiannya. Jadi, pengertian yang pertama, xenotransplantation, ini adalah transplantasi. Teman-teman tahu transplantasi ya, jadi kalau transplantasi jantung misalnya, jadi menggantikan jantung pada pasien yang sudah rusak, mungkin ya jantung pasien ini sudah tidak berfungsi, kemudian digantikan dengan jantung lain yang sehat. Itu namanya transplantasi jantung. Jadi menggantikan organ yang lama yang sudah rusak dengan organ yang baru seperti itu. Itu namanya transplantasi. Nah, kalau xenotransplantation itu adalah transplantasi bisa sel, bisa jaringan, bisa organ dari satu spesies ke spesies yang lain. Mohon ini di sinking, jadi dalami gitu. Kalau transplantasi yang biasa kita tahu itu adalah dari manusia ke manusia, gitu ya, dari spesies yang sama antara Homo sapien dengan Homo sapien, manusia dengan manusia. Tapi kalau xenotransplantation, ini adalah suatu proses transplantasi, baik berupa transplantasi sel, jaringan, maupun organ, ini dari satu spesies ke spesies yang lain, jadi antar spesies, seperti itu. Nah, kemudian sel atau jaringan atau organ yang ditransplantasikan tadi, itu dinamakan xenograft atau xenotransplant. Kemudian ada lagi allotransplantation, itu merupakan transplantasi dari individu satu ke individu yang lain, tapi pada spesies yang sama. Kalau allotransplantation itu merupakan transplantasi dari individu yang satu ke individu yang lain dalam satu spesies atau spesies yang sama. Kemudian kalau syngeneic transplantation ini merupakan transplantasi antar dua individu yang mempunyai komponen genetik yang sama pada spesies yang sama. Ini kalau kita
masukkan dalam konteks manusia ya, berarti transplantasi antara saudara kembar. Saudara kembar itu ada dua ya, ada yang identik, ada yang fraternal. Nah, yang dimaksud syngeneic transplantation ini bahwa yang secara genetik sama, artinya yang kembar identik. Itu kalau misalnya dari si kembar ada kembar ya, ada kembar 2 misalnya, kembar ada banyak, bisa ada kembar 4, kembar 5 dan seterusnya. Kembar 2 misalnya. Nah, kembar A ini memberikan organnya kepada kembar B, maka ini dinamakan transplantasi syngeneic karena kedua individu ini mempunyai materi genetik yang sama dan mereka dalam satu spesies apa? Homo sapien kayak gitu. Nah, kalau autotransplantation ini merupakan transplantasi dari satu organ dalam tubuh ke organ yang lain, tapi dalam tubuh yang sama. Bisa dimengerti nggak? Jadi misalnya ada individu itu kena luka bakar gitu ya, kena luka bakar derajat 3 atau derajat 4 kan parah misalnya gitu ya. Kemudian kulitnya itu kan harus diganti ya teman-teman. Kulitnya itu harus harus diganti supaya tidak terbuka seperti itu karena kulit itu merupakan organ terbesar dalam tubuh kita dan fungsinya sebagai perlindungan gitu. Tanpa kulit berarti kita ini terekspos dengan dunia luar tanpa ada barrier atau tanpa ada penghalang kayak gitu ya. Jadi kulit ini harus digantikan kayak gitu. Nah, biasanya akan diambilkan kulit dari bagian lain dari tubuh kita gitu, misalnya dari paha atau dari punggung atau dari lengan kayak gitu, kemudian nanti diambil kulitnya terus ditempelkan ke situs atau area yang mengalami luka bakar tadi, seperti itu. Nah, kalau luka bakarnya itu besar, itu tentu nggak bisa ngambil dari tubuh kita sendiri aja ya, jadi harus ngambil dari tempat yang lain. Tapi kalau luka bakarnya bisa diatasi dengan tubuh kita sendiri, artinya kita bisa mengambil kulit dari organ tubuh yang lain kemudian ditempelkan ke tubuh ke area yang terkena luka bakar tadi, maka itu dinamakan autotransplantation. Jadi kita mengambil kulit dari punggung kemudian ditempelkan ke paha misalnya, atau sebaliknya kulit dari paha ditempelkan ke punggung yang mengalami luka bakar. Itu namanya autotransplantation. Jadi donor dan resipiennya itu merupakan individu yang sama kayak gitu. Terus kadang-kadang ini terjadi juga yang ekstrim ya teman-teman. Itu misalnya teman-teman tahu frostbite ya. Jadi misalnya kalian yang suka naik gunung gitu, mungkin ada yang bermimpi suatu hari nanti bisa naik gunung bisa naik gunung ke Himalaya misalnya kayak gitu ya. Nah, Himalaya itu kan salah satu mungkin bukan salah satu ya, itu gunung tertinggi di dunia dan salah satu gunung yang paling dingin gitu. Jadi yang suhunya paling ekstrim kayak gitu. Nah, kalau suhunya ekstrim itu teman-teman rawan bukan teman-teman. Jadi pendaki itu rawan terkena frostbite. Nanti teman-teman bisa cari, bisa googling ya frostbite itu kayak apa. Jadi itu merupakan nekrosis ya pada jari-jari kita. Biasanya yang terkena jari dulu, jadi jari tangan atau jari kaki atau hidung gitu, karena ini merupakan ekstremitis atau ujung-ujung dari tubuh kita gitu. Ini ujung-ujung jari dan juga hidung ini kan paling jauh dari jantung ya teman-teman. Jadi ini yang paling jauh suplai oksigen kan dibawa oleh darah. Nah, suplai oksigennya ini paling jauh di ujung-ujung ini gitu. Nah, makanya ujung-ujung tubuh kita ini merupakan area atau organ yang paling rawan terkena frostbite pada saat kita mendaki atau pada saat orang-orang mendaki itu, ini adalah organ-organ yang rawan terkena frostbite. Nah, frostbite ini merupakan suatu kondisi di mana tidak terjadi cukup suplai oksigen gitu. Jadi oksigen kan semua sel perlu oksigen ya. Jadi oksigen yang didapatkan di jaringan-jaringan dan sel di ujung-ujung tubuh kita ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena tubuh kita ini melakukan konservasi energi kayak gitu. Jadi tubuh kita akan memprioritaskan organ-organ yang vital. Organ-organ yang vital apa? Yaitu jantung dan otak gitu. Jadi seluruh energi oksigen itu akan dikonsentrasikan ke sana, jantung dan otak. Nah, sehingga di sini ini akan mengalami hambatan suplai darah gitu. Jadi tubuh kita itu pintar gitu ya, subhanallah. Tubuh kita itu pintar, jadi
karena tadi kita memprioritaskan organ-organ yang vital yaitu jantung dan otak, maka suplai oksigen ke sini ini akan ditunda dulu gitu ibaratnya ya. Ditunda dulu sehingga nanti organ-organ di ujung-ujung tubuh kita ini, di sini juga di hidung, itu akan mengalami kekurangan oksigen. Sehingga kalau kekurangan oksigen lama-lama dia akan mengalami hipoksia atau sesak nafas gitu ibaratnya. Sel itu bisa mengalami sesak nafas juga, kekurangan oksigen kayak gitu. Nah, kondisi hipoksik ini kalau dibiarkan terus-menerus maka akan berujung pada kematian gitu. Nah, ketika sel-sel mati, itu biasanya dia akan sel yang mati itu kan mengalami lisis atau pecah sel gitu. Nah, pecah sel ini itu akan menyebabkan sel-sel di sekitarnya juga akan mengalami kematian. Jadi akan ada nekrosis gitu. Jadi akan ada kematian. Nah, disinilah biasanya ada autotransplantation. Gimana caranya? Jadi misalnya ada seorang pendaki yang dia terkena frostbite. Oh iya, sebentar. Kalau terkena frostbite itu biasanya akan copot gitu, teman-teman. Jadi jarinya akan copot, hidungnya juga akan copot gitu, jempol akan copot, tangan akan copot kayak gitu. Karena tubuh kita juga mempunyai mekanisme untuk melindungi diri. Karena nekrosis ini sifatnya nyebar, nular gitu. Jadi kalau ada satu bagian dalam tubuh kita itu, naudzubillah ya, ada nekrosis, itu dia akan menyebar ke sel yang lain, ke jaringan yang lain, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya apa ya? Ya nekrosis itu ada, tapi dalam jumlah yang besar gitu. Jadi ada mekanisme untuk melepaskan diri, sehingga nanti akan copot gitu organnya. Nah, kalau si pendaki ini ditemukan tepat waktu gitu ya, artinya ada rescue team yang menemukan mereka tepat waktu, kemudian organnya bisa diambil lagi, kemudian bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu. Nah, organnya ini nanti akan dieksaminasi ya, akan dilihat gitu, akan dinilai apakah organ ini masih bisa di attach atau enggak gitu, masih bisa masih bisa diselamatkan atau enggak gitu. Nah, biasanya yang dilihat adalah kalau misalnya organ ini masih bisa diselamatkan, maka dia akan dipreservasi dulu. Jadi akan diawetkan dulu, biasanya diawetkan di freezer ya kayak gitu. Terus nanti akan dilihat di tubuh individu yang tadi kehilangan jari atau kehilangan hidung ini akan dilihat apakah suplai darahnya itu cukup atau enggak, dan di area mana yang paling besar suplai darahnya atau paling mumpuni suplai darahnya kayak gitu. Misalnya didapatkan suplai darah paling besar ada di dekat ketiak sini ya, jadi dekat dengan jantung. Ini suplai darah yang paling kuat ada di sini. Maka jari atau hidung yang copot tadi itu akan dijahit di sini teman-teman. Jadi akan dijahit di dekat ketiak. Supaya apa? Supaya ada revaskularisasi. Jadi ada pembentukan pembuluh darah yang baru lagi gitu. Karena tadi untuk organ yang sudah copot tadi, kalau masih bisa diselamatkan, itu berarti masih ada sel-sel yang hidup di situ. Ada jaringan-jaringan yang hidup di situ. Sehingga diharapkan ketika ditempelkan dijahit di dekat ketiak kita, mendapatkan suplai darah yang cukup, itu akan meregenerasi sel-sel itu tadi, sehingga masih bisa diselamatkan. Nah, ini kalau nanti sudah sembuh hidungnya atau jarinya, itu nanti akan dipindahkan ke tempatnya semula. Nah, itu namanya autotransplantation. Seperti itu. Nah, tapi autotransplantation ini tadi ini intermezzo ya. Yang sebenarnya mau kita bahas adalah xenotransplantation. Xenotransplantation ini adalah kondisi ketika itu tadi ya, ada organ-organ dari spesies lain yang ditanamkan atau ditransplantasikan ke spesies yang lainnya lagi kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah xenotransplantation pada manusia yang asalnya dari babi atau dari monyet. Kenapa? Karena dari babi itu dilihat, dari babi dan monyet ya, dilihat bahwa punya kesamaan genetik yang cukup tinggi dengan kita. Jadi memang banyak sekali obat-obatan, vaksin, kemudian yang lebih ekstrim yaitu transplantasi organ, itu yang asalnya memang dari babi. Kenapa? Karena itu tadi struktur biokimianya itu mirip dengan manusia sehingga memang bisa dimanfaatkan seperti itu. Makanya kan kemarin ada tingkat kekhawatiran masyarakat ya mengenai vaksin, itu apakah vaksin ini halal atau enggak gitu, karena memang pembuatan vaksin itu masih banyak yang memanfaatkan komponen-komponen dari babi meskipun tidak utuh seperti itu ya. Jadi misalnya diambil gelatinnya, diambil salah satu proteinnya saja seperti itu yang digunakan sebagai emulsifier misalnya pada vaksin, itu memang terjadi seperti itu.
Nah, kita lihat ini organ-organ babi yang dikembangkan untuk ditransplantasikan ke manusia. Jadi ada kornea mata ya, kemudian ada apa namanya paru-paru, ada ginjal, jantung, liver, kemudian ada pankreas. Ini merupakan organ-organ yang dikembangkan untuk xenotransplantation. Kenapa sih harus ada xenotransplantation gitu ya? Jadi tingkat permintaan donor itu tingkat permintaan transplantasi, artinya kebutuhan untuk transplantasi pasien itu ternyata jauh lebih besar daripada ketersediaan organ yang harus ditransplantasikan, seperti itu teman-teman. Jadi intinya itu ada ketidakseimbangan antara permintaan dengan ketersediaan gitu. Jadi orang-orang yang membutuhkan transplantasi jantung itu ternyata lebih banyak daripada donor jantungnya sendiri, seperti itu. Nah, biasanya donor jantung yang dari manusia, donor jantung, donor paru, donor pankreas yang asalnya dari manusia, itu didapatkan dari pasien-pasien yang sudah meninggal, tapi mengalami brain damage atau mengalami kerusakan. Teman-teman pernah ingat itu ya, Pak Harto dulu ya. Jadi Pak Harto dulu itu sempat mengalami fase-fase di mana beliau itu sebenarnya sudah meninggal, tapi jantungnya itu masih berdetak karena ada life support. Jadi ada mesin-mesin yang membantu untuk memompa darah, mesin yang membantu untuk memompa darah sehingga otaknya juga masih bekerja karena ada suplai darah di sana gitu. Tapi seandainya mesin itu dicopot, individu ini langsung meninggal. Kenapa langsung meninggal? Karena dia nggak bisa jantungnya itu nggak bisa berdetak sendiri gitu. Jadi sebenarnya jantungnya tuh udah nggak bisa berdetak sendiri. Artinya dia sudah tidak bisa mensuplai darah sendiri gitu. Jadi bergantung pada mesin seperti itu. Nah, organ-organ ini hanya bisa dipanen itu dari pasien-pasien seperti itu, pasien-pasien yang bergantung pada life support, pada mesin-mesin pendukung kehidupan seperti itu ya. Jadi tidak bisa diambil sembarangan gitu. Karena kenapa? Karena organ-organ ini harus ada dalam kondisi yang baik gitu ya. Artinya bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi kalau misalnya ada individu atau pasien yang kecelakaan, kemudian kena di jantungnya gitu, misalnya ada kecelakaan terus ada kebocoran pada jantung atau pada parunya, jadi kan nggak bisa didonorkan gitu ya. Jadi kondisi-kondisi ini harus terpenuhi, mereka harus organ-organ ini harus ada dalam kondisi baik. Nah, masalahnya berapa sih jumlah pasien yang bisa memberikan organ dalam kondisi baik gitu? Dan meskipun ada, boleh nggak sama keluarganya? Kan itu penting juga. Bisa jadi memang ada banyak gitu mereka yang punya organ-organ yang masih intact, masih bagus gitu dan bisa didonorkan. Tapi keluarganya nggak boleh. Nah, itu kan rumah sakit nggak bisa memaksa, teman-teman. Jadi nggak boleh memang untuk memaksa seperti itu. Dan kita sebagai umat Islam memang sudah ada regulasinya bahwa transplantasi seperti ini tuh haram kayak gitu ya. Jadi memang tidak boleh kita menerima transplantasi gitu ya kalau hukumnya. Kemudian ini ya contohnya, jadi misalnya kita fokus di gambar yang ini saja. Jadi misalnya ada pasien yang dia memerlukan donor sumsum tulang belakang seperti itu. Nah, sumsum tulang belakangnya itu diambilkan dari babi, yang mana babi ini merupakan babi transgenik. Kenapa babi transgenik? Karena babi ini lahir di mana materi genetiknya itu sudah dirubah sesuai dengan kebutuhan manusia gitu. Jadi babi ini mempunyai gen-gen manusia gitu ibaratnya ya. Kemudian babi ini tentu akan punya sumsum tulang belakang, punya ginjal kayak gitu ya. Yang ginjal dan sumsum tulang belakang ini punya gen-gen manusia seperti itu. Kemudian ginjal dan sumsum tulang belakang ini kemudian akan ditransplantasikan ke manusia sesuai dengan kebutuhan. Kalau ginjalnya rusak perlu transplantasi, maka menggunakan ginjal dari babi transgenik ini tadi. Nah, kemudian ini tadi yang saya sebutkan ada fertilisasi in vitro ya, IVF, di mana ini merupakan biasanya proses penyilangan, jadi kawin silang kayak gitu ya. IVF yaitu di mana ada sapi donor, kemudian sapi donor ini akan diambil akan diambil ovumnya atau sel telurnya melalui mekanisme OPU atau ovum pickup kayak gitu. Kemudian nanti sel telur ini akan dikembangkan atau didewasakan
di luar tubuh ya, di lab, kemudian nanti akan difertilisasi secara in vitro juga, jadi nanti akan diberikan donor sperma, kemudian akan terjadi fertilisasi, kemudian embrio ini akan dikultur selama kurang lebih 7 hari, kemudian nanti setelah 7 hari kan dia akan menjadi blastosis ya, jadi embrionya berkembang menjadi blastosis. Kemudian blastosis ini nanti akan diimplantasikan atau ditanamkan ke uterus induk betina gitu, ke uterus sapi betina. Kemudian sapi betina ini akan mengalami gestasi atau mengalami kehamilan ya. Kemudian setelah mengalami kehamilan maka akan melahirkan anak-anak yang sesuai dengan gen-gen apa ini tadi yang diambil kayak gitu. Nah, selain ditanamkan, blastosis ini juga bisa disimpan teman-teman. Blastosis ini disimpan, dibekukan gitu. Biasanya di nitrogen cair kayak gitu. Jadi dibekukan ini bisa sampai puluhan tahun kayak gitu ya. Kemudian ada lagi inseminasi buatan ya. Jadi tadi kalau yang sebelumnya itu embrionya itu ditanamkan, kalau ini spermanya langsung ditembakkan. Jadi ada sapi jantan yang mendonorkan sperma gitu ya, spermanya diambil, dikoleksi, kemudian nanti ditembakkan dengan bantuan manusia, ditembakkan ke uterus induk betina kayak gitu. Jadi harapannya ini bisa membantu fertilisasi. Tapi fertilisasinya terjadinya in vivo ya ini teman-teman. Kalau yang sebelumnya fertilisasinya terjadi secara in vitro. Jadi in vitro itu di luar tubuh, kalau in vivo di dalam tubuh. Nah, proses bertemunya sel sperma dengan sel telur itu kan namanya fertilisasi. Nah, kalau pada IVF atau in vitro fertilization, ini fertilisasi terjadi di luar tubuh. Kalau yang IB atau inseminasi buatan atau artificial insemination, ini proses fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau secara in vivo seperti itu. Ini juga terjadi pada manusia ya teman-teman. Jadi artificial insemination atau inseminasi buatan ini juga dipraktikkan pada manusia, kemudian IVF ini juga dipraktikkan pada manusia. Ini contohnya ini adalah kakaknya Zaskia Sungkar itu siapa namanya? Saya lupa. Salah. Zaskia Sungkar, kakaknya Shiren Sungkar maksud saya. Zaskia Sungkar itu qadarullah kan juga mengalami kesulitan ya waktu itu, kesulitan untuk mempunyai keturunan sehingga menggunakan ini proses in vitro fertilization. Terus Inul itu dulu juga menggunakan bayi tabung ya. Prinsip bayi tabung itu seperti ini, in vitro fertilization. Terus ada siapa artis lagi tuh? Kayaknya cukup. Putrinya Pak Habibie. Itu siapa ya namanya? Siapa ya? Yang menunggu 11 tahun itu ya, mereka berusaha dengan berbagai cara termasuk menggunakan bayi tabung sampai berkali-kali kayak gitu. Itu prinsipnya seperti ini. Jadi ini juga dipraktikkan pada manusia. Seperti itu teman-teman. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Iya, monggo Mbak Dwi. Dari yang Ibu jelaskan tadi kan Bu, dari kultur sel itu kan Bu. Jadi kan dari sperma manusia dimasukkan ke uterus hewan gitu. Jadi dari situ apakah ada misalnya kelainan pada keturunan hewan tersebut Bu? Sebentar. Tadi dari sperma manusia gitu? Iya, Ibu bilang tadi. Enggak, bukan sperma manusia. Yang dimasukkan ke dalam uterus tadi kalau kita membicarakan ini yang mana yang Mbak Dwi tunjuk? Apakah pembentukan ASI dari pembentukan ASI atau yang mana? Pembentukan ASI. Bu. Oh, kalau ASI. Iya, kalau ASI itu bukan sperma manusia yang diambil, tapi sperma sapi atau sperma kambing juga. Jadi supaya bisa, karena kalau sperma manusia dengan sel telur sel telur kambing ya tentu nggak bisa karena ini interspesies. Jadi kawin interspesies seperti ini itu sepertinya belum pernah membuahkan hasil gitu. Yang pernah terjadi itu kawinnya antara keledai ya kalau nggak salah, itu dulu pernah dicoba. Jadi keledai itu pernah dicoba untuk dikawinkan interspesies, itu ada hasilnya tapi ternyata hasilnya steril, jadi nggak punya anak, nggak bisa menghasilkan keturunan gitu.
Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Dwi, itu yang diinjeksikan bukan sperma manusia ya, tapi sperma hewan yang mau diternakkan. Jadi kalau tadi mau pakai susu kambing ya berarti sperma kambing jantan, kalau pakai kalau pakai susu sapi berarti ya sperma sapi jantan. Seperti itu Mbak Dwi. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Apakah ada pertanyaan yang lain? Monggo teman-teman. Dari pertemuan yang lalu juga boleh. Apakah sudah didengarkan rekaman yang kemarin pengantar bioteknologi 1? Ini Mbak Dwi senyum-senyum, ini mungkin belum didengarkan ya? Belum Bu. Nah, jadi ini karena dua kuliah yang nyambung ya, jadi sebaiknya mendengarkan juga. Nanti kalau sempatnya nanti ya nggak apa-apa, didengarkan dulu kuliah yang bioteknologi yang pertama, kemudian baru ke bioteknologi kedua, biar nyambung gitu ya. Apakah teman-teman ada pertanyaan lain? Ibu, Oh, siapa nih? saya Firdaus Bahar. Panggilannya siapa? Firdaus saja, Bu. Oke, Mas Firdaus. Gimana? Ada pertanyaan apa? Tadi di frostbite kan misalkan ada luka bakar sampai 3 atau 4 sampai ke atas lagi, kan itu nanti di kulitnya tuh yang masalah kulit loh Bu, kan itu dipindahin kan, misalkan kayak tadi luka bakarnya dipisahkan di paha, ambilnya dari punggung. Nah terus yang di punggung itu kan nanti jadi kosong tuh Bu, jadi apa ya, kan kulitnya udah dipindah ke paha, berarti yang di punggungnya itu apa ya, itu terbuka juga kan, itu gimana ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ini kritis berarti dia berpikir gitu. Jadi kalau misal ini tergantung ya. Jadi proses autotransplantation ini tergantung pada seberapa besar area luka dan seberapa besar tubuh kita itu bisa menggantikan gitu. Jadi kalau memang terlalu besar, artinya misalnya katakanlah kita gimana ya, berapa? 10 kali 10 cm misalnya, yang gampang aja. Karena saya bukan orang matematika juga, jadi saya kalau sama angka pusing gitu. Misalnya 10 kali 10 cm itu cukup besar ya. Nah, kalau misalnya luka sebesar itu, kemudian nanti diambilkan dari punggung, itu kalau diambilkan dari punggung semua emang nggak bisa. Jadi memang nanti harus diambilkan dari beberapa area gitu, Mas Firdaus. Jadi beberapa area dari tubuh kita. Bisa nanti dari punggung, kemudian dari perut, kemudian dari oblik ya, jadi samping perut ini, kemudian dari betis itu juga bisa. Jadi diambilkan dari beberapa area. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu juga tetap tidak bisa menutupi lukanya, maka harus dilakukan transplantasi, Mas. Nah, transplantasi yang memang sudah di-approve ya, artinya sudah dilakukan di rumah sakit itu menggunakan kulit ikan. Jadi kita pakai kulit ikan. Tapi kulit ikan itu eh, apa namanya? hanya sementara gitu. Artinya pasien itu tidak boleh pulang dengan kulit ikan itu gitu. Jadi pasien itu yang luka bakarnya itu besar itu harus menjalani perawatan cukup intensif dan lama gitu di rumah sakit karena menggunakan kulit ikan. Nah, kulit ikannya itu nanti modelnya ditempelkan gitu, Mas. Jadi ditempelkan terus dibiarkan supaya nanti terbentuk jaringan baru gitu. Jadi terbentuk kulit yang baru. Jadi kulit ikan itu nanti akan memberikan sinyal memberikan protein-protein seperti itu Mas kepada kulit manusia yang mengalami perlukaan ini tadi. Terus kemudian akan membantu sinyal tersebut atau protein tersebut itu akan membantu kulit yang terluka tadi, dalam hal ini luka bakar, akan membantu untuk regenerasi gitu. Jadi kayak gimana ya? Kulit ikannya ini menstimulasi. Nah, kulit ikannya ini menstimulasi supaya area luka bakar tadi itu bisa meregenerasi selnya sendiri seperti itu. Gitu, Mas Firdaus? Masih ada nggak ini orangnya? Mana nih? Oh iya, Ada Bu, ada. Oke. Gitu. Apakah cukup menjelaskan, Mas Firdaus, atau ada pertanyaan lain? Mungkin Bu ya, apa ya, yang tadi misalkan kita ngambil ini masih terkait, bukan ambil dari apa ya, spesies lain lah, masih dalam apa ya, spesies individu kita sendiri, itu ngambil dari diri kita sendiri kan, itu misalkan kayak apa ya namanya tuh, lebar gitu kan Bu, misalkan ada cuma sedikit. Nah misalkan kayak
1 kali 1 senti gitu. Kita ngambil misalkan dari paha buat ditempelin di punggung. Nah, itu yang 1 kali 1 sentinya tuh di apa ya, kan terekspos tuh, Bu. Berarti cuma daging aja kan. Nah, itu Ya. nutupnya tuh gimana tuh, Bu? Atau cuma diperban kah? Atau gimana kah? Iya, kalau misalnya memang lukanya cuma kecil, Mas, biasanya hanya di ini saja, diobati saja supaya tidak terekspos gitu ya, supaya tidak terkena mikroba gitu ya. Artinya kalau tidak ada kulitnya kan itu rawan terkena terinfeksi apa patogen ya. Jadinya memang akan ditutup, kemudian tentu akan diberi obat dan salep untuk meregenerasi gitu. Kalau kulitnya kecil kayak gitu. Tapi seandainya cuma kecil, itu biasanya nggak akan dilakukan transplantasi, Mas. Jadi apa namanya akan dirawat saja gitu lukanya supaya bisa meregenerasi sendiri. Jadi kalau regenerasi apa ya? Regenerasi organ tubuh kita itu melihat juga besar kecilnya jaringan atau sel yang hilang gitu. Jadi kalau jaringan atau sel yang hilang itu terlalu besar, itu tidak akan bisa di apa ya dikompensasi dengan regenerasi biasa gitu. Jadi harus dibantu. Dibantunya dengan apa ya? Bisa dengan obat, caleb, bisa dengan transplantasi kayak gitu ya. Tapi kalau apa namanya kalau tisu jaringan atau sel yang hilang itu jumlahnya sedikit, itu bisa dibantu dengan perawatan saja gitu, perawatan kemudian diberikan obat yang menstimulasi untuk meregenerasi sel-sel yang hilang tadi, seperti itu Mas. Ini saya ada foto ya teman-teman, bisa kelihatan nggak share screen saya? Bisa, Bu. Nah, ini menggunakan kulit ikan, teman-teman. Jadi untuk apa namanya? Agak serem ya ngelihatnya ya. Jadi ini merupakan korban-korban kebakaran ya, teman-teman. Jadi mereka korban luka bakar. Kemudian diberikan kulit ikan supaya membantu untuk regenerasi sel itu sendiri. Jadi sel-sel pada jaringan kulit ini dibantu untuk regenerasinya menggunakan kulit ikan gitu. Banyak sekali ini kasus seperti ini. Dan memang ini sudah diterima oleh saya serem lihatnya. Ini sudah diterima oleh rumah sakit gitu sebagai salah satu treatment gitu ya. Jadi memang digunakan seperti ini. Tapi memang ini tidak untuk dibawa pulang ya. Jadi nanti harus dicopot dulu gitu. Kulit ikannya harus dicopot dulu. Kemudian ada proses recovery atau penyembuhan di rumah sakit. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lain? Monggo. Mumpung masih ada waktu, dari yang lain-lain juga boleh, dari yang sudah didengarkan itu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu juga boleh ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Oke, kuis ya. Jadi teman-teman silakan raise hands. Nanti akan saya lihat yang duluan siapa. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, sebentar. Apa ya? Bentar, mikir dulu. Pertanyaan pertama, siap-siap ya. Apa yang dimaksud dengan syngeneic transplantation? Raise hands dulu. Oke, Firdaus Bahar. Oke, duluan Firdaus Bahar ya. Oke, silakan Mas Firdaus. Yang tadi apa ya? Yang dimaksud dengan syngenous transplantation itu tuh perpindahan apa ya? Perpindahan kayak transplantasi organ dari spesies yang sama dan genetik yang tadi Ibu jelasin kayak kembar identik tuh, Bu. Ya, betul. Jadi, syngeneic transplantation adalah suatu proses transplantasi antara dua individu yang secara genetik itu sama, artinya kembar, dan dalam satu spesies. Betul ya? Oke, saya catat dulu. Firdaus Bahar, sebentar.
Firdaus Bahar Sidik. Oke. Satu pertanyaan lagi. Saya pindah ke slide 2 ya. Kemudian pertanyaannya apa ya? Sebentar. Oke. Nama salah satu kelas antibodi yang ditransfer melalui ASI dari ibu ke anaknya. Namanya antibodi apa? Raise hands. Ganti, nggak Firdaus lagi. Oke, Ivan Afrida. Ivan Afrida, silakan. Antibodi IgA, bukan kan, Bu? IgA, oke, betul. Terima kasih. Oke, jadi kita dapat 2 ya. Ini laki-laki semua, Mas Firdaus Bahar Sidik dan Ivan Afrida. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, oke. Ini ada 28 peserta. Saya minta tolong on cam dong buat rekaman ya, biar saya nanti tahu siapa-siapa aja ini mahasiswanya. Mbak Dwi dari tadi setia ini on cam mulu. Oke, sudah mulai kelihatan. Yang lain, mana yang lain? Jika Mbak Winarsi panggilannya siapa? Ya, Bu. Panggilannya siapa? Asih. Asih, oke Mbak Asih. Ini yang lain, Mbak Akila udah, Mbak Nia belum nih, Puspita. Alhamdulillah, ini pada pakai jilbab ini ya tadi. Oke, Mbak Tias nggak kelihatan nih Mbak Tias, kelihatan korden doang. Oh ya, oke. Oke, ada Mas Lutfi Aleda. Oke, ini sudah direkam ya supaya saya bisa lihat teman-teman. Mbak Akila pakai masker kenapa? Di rumah kan? Iya, Bu. Oh, kenapa pakai masker? Nggak kenapa-napa. Ya, oke. Mbak Puspita Ambar, kameranya rusak. Ya, nggak apa-apa. Yang bisa saja. Oke, sambil saya lihat ya teman-teman. Barangkali besok ketemu. Moga-moga bisa ketemu dalam kondisi yang lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kuliah pada hari ini. Insya Allah kalau memungkinkan, mungkin di pekan depan akan ada kuliah sinkron lagi, tapi kalau tidak memungkinkan, saya akan merekam, kemudian akan seperti biasanya gitu ya, ditaruh di Google Classroom. Nah, kemudian nanti kalau ada kuliah sinkron lagi, insya Allah akan saya umumkan di Google Classroom beserta dengan link Zoom-nya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini itu memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya end meeting ya. Iya, Bu.